Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kesedihan masih dirasakan ibu dari mahasiswa UI yang dibunuh oleh kakak seniornya. Tangisan dan air mata Tanti mengalir bahkan di saat Elvira Rustina tiba di kampung halaman di Lumajang, Jawa Timur. Kesedihan masih membayangi Elvira Rustina, ibu dari Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas di tangan kakak seniornya. Sesaat usai menginjakkan kaki di kampung halaman di Lumajang, Jawa Timur, tangis pilu Elvira tak terbendung mengingat sang putra yang telah pergi meninggalkan dunia untuk selamanya. Sulit bagi Elvira menerima bahwa pada detik-detik akhir hidup sang putra, ia tidak berada di sana untuk mendampingi. Dan yang saya tidak bisa terima itu, Mas, mungkin anak saya tidak mati langsung seketika. Kalau lihat ceritanya katanya ditusuk berkali-kali. Meregang nyawa tanpa orang tua, tanpa saudara, tanpa ada yang membantu. Disaksikan yang membunuh, itu yang saya tidak bisa merasakan. Penghuni rumah indekos di Beji, Depok, Jawa Barat menemukan jasad Muhammad Naufal Zidan terbungkus plastik di kolong tempat tidur pada Jumat lalu. Mahasiswa UI itu tewas dibunuh seniornya dengan alasan terjepit utang pinjaman online sebesar 15 juta rupiah. Merasa terdesak secara ekonomi, pelaku merencanakan pembunuhan dan menguasai harta korban. Di hadapan polisi ia mengaku membunuh korban setelah menonton sebuah serial film asing bergenre drama kriminal. Jalan yang terang untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya mencoba untuk menyelesaikan masalah saya sendiri dengan berbagai cara, dari cara-cara yang benar sampai terakhir ini yang merugikan banyak orang. Saya tidak ada masalah dengan korban, tidak ada masalah pribadi, tidak ada dendam, karena saya udah putus asa juga. Itu rencana baru muncul pas saya nganterin pulang di hari Rabu sebelum kejadian. Selain itu, ia juga mengaku menyesal atas perbuatannya terlebih setelah ia merasa dihantui korban dalam mimpi-mimpinya. Pelaku ditangkap dan terancam pasal pembunuhan berencana. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan ibu korban yaitu Elvira Rustina. Assalamualaikum, selamat siang Bu Elvira. Kami sebelumnya ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Zidan. Tapi Bu Elvira ini mengingat pelakunya adalah senior ataupun teman dari Zidan. Dari Zidan sendiri pernah bercerita nggak tentang sosok ataupun teman yang merupakan pelaku pembunuh Zidan ini, Bu? Selama ini anak saya tidak pernah sama sekali bercerita kepada saya tentang sosok ini. Karena setiap malam itu Zidan pasti nelpon saya dan bercerita, selalu saya tanya teman-temannya siapa saja. Walaupun saya tidak pernah berjumpa, tapi tidak pernah menyebut sama sekali namanya kakak ini, pembunuhnya ini. Iya, Bu Elvira, sebelumnya Zidan ini sudah berapa lama Bu mengenyam pendidikan di UI dan berpisah dari orang tua, Bu? 2002, dia kan semester 3 ya, jadi setahun tiga semester berjalan. Jadi kemarin itu karena sebenarnya belum waktunya pulang ya, tapi karena dia harus mentori adik-adik kelasnya sehingga harus kembali lebih dahulu ke Jakarta. Iya, artinya Zidan ini hampir setiap hari itu berkomunikasi dengan Ibu? Iya, setiap hari karena memang saya wajibkan anak saya untuk selalu menghubungi saya untuk memberitahu keberadaannya. Jadi kalau dia mungkin sibuk, saya kalau sampai jam 7, jam 8 malam tidak menghubungi saya, maka saya yang menghubungi balik. Itu setiap hari. Baik, tapi untuk kasus ini Ibu tahu Zidan meninggal ini apakah dari polisi atau pada saat itu Ibu memang tidak mendapatkan kabar dari Zidan? Saya tidak mendapatkan kabar. Jadi saya ngantar dari Surabaya itu kan tanggal 30. Tanggal 31, tanggal 1 itu kita masih berkomunikasi. Bahkan terakhir itu Zidan menghubungi saya karena dia lupa tidak nelpon saya. Bangun tidur langsung nyari saya nelpon. Itu terakhir. Kemudian tanggal 2 hari Rabu itu maghrib itu bapaknya yang bingung. Kok anak ini tidak bisa dihubungi, itu dari situ. Kemudian sampai saya tunggu sampai hari Kamis malam, habis sholat Isya itu kok tidak menghubungi. Saya telepon, saya WA, tidak ada respon sama sekali, HP mati. Padahal selama ini HP tidak pernah mati, jadi berdering. Tapi kali ini
manggil. Dari situ saya curiga, pasti ada sesuatu yang nggak beres kepada anak saya. Karena kalau kemana-mana itu mesti izin. Jadi kurang seminggu misalnya nanti ada kegiatan ke Bogor, tempatnya tidak ada sinyal, mama nggak boleh bingung. Saya di sini dengan banyak teman. Tapi kali ini tidak berkabar sama sekali. Ini yang akhirnya tanggal 3 ya. Hari Kamis itu saya kebingungan kemana anak saya. Akhirnya pagi sholat subuh itu saya minta adik yang ada di Jakarta untuk mencari keberadaan anak saya di kosan. Walaupun semalamnya itu saya juga sudah menghubungi pemilik kos untuk melihat keberadaan Zidan dan mengatakan Zidan nggak ada, itu yang saya membuat semakin panik. Ya, artinya Ibu sempat mendatangi kosan Zidan begitu, Bu? Bukan saya, tapi adik. Jadi adik yang saya suruh, tolong dilihat ponaannya itu di sana, gitu. Jadi yang menemukan pertama kali itu adik saya. Oke, baik. Jadi artinya Ibu mendapatkan kabar ini dari adiknya ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi pada waktu itu kita video call. Jadi ketika adik ada di kosannya Zidan, adik itu bilang, Mbak, ini kosannya Zidan tidak pada mestinya. Karena ketika di video call-nya itu berantakan sekali. Dan Zidan adalah tipe orang yang tidak suka seperti itu. Sehingga di pikiran saya waktu itu kondisi Zidan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sehingga saya nyuruh adik saya, tolong dilihat laptop. Kalau laptop tidak ada, berarti Zidan memang dalam kondisi bahaya. Tapi kalau laptop ada, Zidan mungkin kegiatan kampus yang memang membutuhkan tidak ada sinyal gitu. Ternyata setelah dicari laptop nggak ada. Di situ saya semakin curiga anak saya dalam kondisi bahaya. Iya. Dan Baik. ternyata, Ibu, ini kita mendapatkan informasi bahwa salah satu motif yang dilakukan oleh pelaku adalah karena ingin menguasai harta dari Zidan begitu. Tanggapan Anda seperti apa, Bu? kalau menguasai harta dilihat dari sudut pandang kita berbeda-beda ya. Tapi memang yang dibawa Zidan untuk kuliah itu, Zidan itu memiliki laptop Apple, kemudian HP-nya iPhone. Karena memang gimana ya Mas, kita orang desa, terus anak punya potensi, kita harus mendukung ya supaya apa yang dicita-citakan anak memang bisa terwujud. Jadi saya memang yang dibutuhkan Zidan itu memang saya turuti. Kalau itu jadi ukuran di mata si pelaku ini adalah barang yang yang berharga, ya itu mungkin dari sudut pandangnya. Ibu, bisa Ibu ceritakan Zidan ini anak keberapa dan dalam ingatan Ibu Zidan ini pribadi yang seperti apa, Bu? Zidan adalah anak pertama kami, Mas. Anak kami 2 bersaudara. Zidan nomor 1 dan adiknya nomor 2 itu kelas SMP kelas 2. Zidan di mata saya anak yang baik sekali dan cerdas mulai TK. Jadi TK itu Zidan memang sudah senang main game. Gamenya lewat komputer. Jadi kita memiliki komputer, dia sudah mulai otak-atik komputer itu mulai TK. Kemudian SD-nya juga sudah cerdas bahasa Inggris itu. Bahkan kalau kita cari buku, yang dicari Zidan itu bukan apa-apa, tapi kamus. Jadi mulai kamus bahasa Inggris, kamus apa kecil-kecil itu dia mesti tinggi. Kemudian SMP, ini saya nggak tahu, dia bisa bahasa Rusia. Ternyata saya tanya, nak, kamu kok bisa bahasa Rusia? Iya, saya main game sama mahasiswa Rusia gitu. Loh ya Allah nak, saya gitu sebagai orang tua bangga saya anak saya. Terus SMA karena nggak ada jurusan bahasa Rusia, dia IPS. Tapi dari situ dia, mama kalau mama mengizinkan saya kepengen sekolah ke Rusia. Baik. Ya, saya Baik. Kemudian Baik, terima kasih banyak Bu Elvira atas waktunya bergabung bersama ini siang dan semoga untuk kasus hukum atas kematian Zidan ini benar-benar ditegakkan dan pelakunya juga dihukum dengan hukuman yang setimpal. Sekali lagi kami turut berduka cita. Salam sehat Bu Elvira, tetap semangat. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kasus pengemudi ojek online yang tewas akibat terjerat kabel fiber optik terjuntai di jalan hingga kini masih menjadi misteri siapa pemilik kabel tersebut. Meski pihak keluarga tidak membawa kasus ini ke ranah hukum, namun menyayangkan pernyataan polisi yang menyebut korban jatuh usai menghindari kabel.
Beberapa waktu lalu, seorang pengemudi ojol bernama Vidam meninggal dunia gara-gara saat mengendarai motornya tersangkut kabel yang menjuntai di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta. Peristiwa Vadim ini hingga kini masih menyisakan polemik misteri karena kepemilikan kabel tersebut belum diketahui. Kendati demikian, pihak keluarga tidak membawa kasus ini ke ranah hukum, namun pihak keluarga meminta agar sejumlah pihak terkait mengklarifikasi siapa pemilik kabel tersebut dan bukti rekaman CCTV di tempat kejadian perkara. Keluarga juga menyayangkan pernyataan AKP Agus Suwito yang menyebutkan korban terjatuh usai menghindari kabel menjuntai dinilai menyudutkan korban. Saya menerima santunan gitu ya dari AKB Agus ya, itu berupa uang 1 juta yang disampaikan untuk uang tahlilan gitu ya, untuk beli kue lah gitu. Tapi alhamdulillah kita sudah selesai acaranya, jadi sebenarnya uang itu masih utuh dan ada di kamar. Kita menerima dengan tangan terbuka. Bila ada itikat baik dari pemilik kabel untuk bersilaturahmi, itu kami menerima dengan tangan terbuka karena kami sadar ini adalah musibah yang bisa menerima siapa aja. Yang di sini saya tekankan kembali adalah saya terutama ya, itu tidak menerima statement bahwa ini adalah kelalaian terjadi karena adik saya. Itu sih gitu. Jadi kalau ditanya apakah kita akan menuntut pemilik kabel dan segala macam, sampai saat ini tidak ada rencana itu. Jadi kita juga menerima ini sebagai musibah yang bisa menimpa siapa aja. Tapi tolong dijalankan prosesnya, kemudian juga dikasih tahu kronologis kejadian sebenarnya gitu, tanpa mengeluarkan statement yang seolah menyudutkan adik saya. Di mata keluarga dan kerabatnya, Vadim dikenal sebagai sosok yang pendiam, tak banyak bicara namun memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Vadim juga tergabung dalam komunitas band dan motor touring. Dari Jakarta, Salam Rahmat Muhammad Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Korban jeratan kabel serat optik di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta, Sultan Rifat Al-Fatih mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta agar seluruh pihak fokus pada penyembuhan korban. Korban jeratan kabel optik Bali Tower Sultan Rifat Al-Fatih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak rumah sakit telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim ahli dan dokter spesialis. Pengobatan pada saluran nafas dan pencernaan saat ini menjadi fokus tim dokter. Memang saat ini Ananda ini untuk nafasnya ya. Untuk nafasnya dibantu dengan kanul tracheostomi. Artinya kita Ananda tidak bisa nafas lewat hidung, tapi kita buka di sini di rumah sakit sebelumnya dikasih kanul itu atau saluran gitulah ya, untuk nafas lewat sini. Kemudian untuk makan juga nggak bisa lewat mulut ya, tetapi harus lewat hidung, kasih selang dikit kecil gitu ke bawah lambungnya, dan makanannya dengan cara cair. Peristiwa yang dialami Sultan turut mengundang perhatian pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD menjenguk Sultan Rifat Al-Fatih di rumah sakit dan meminta agar seluruh pihak fokus pada penyembuhan Sultan. Kondisi Sultan Al-Fatih yang terkena musibah tadi dan sudah membaik. Saya berkomunikasi melalui jari HP. Yang berharap doa kita semua yang masih punya semangat terus belajar dan kembali ke kampus. Dan kalau saya melihat penjelasan dari kepala rumah sakit, dari orang tua, harapan untuk sembuh dan pulih itu cukup besar. Kalau hukum itu yang paling bagus mulai dengan mediasi. Selesai dengan mediasi, kedua pihak ketemu mau apa dan bagaimana, itu nggak usah lama. Itu nomor satu. Kalau hukum itu kan mengakhiri konflik sebenarnya. Leher Sultan Rifat Al-Fatih terjerat kabel serat optik saat berkendara pada bulan Januari lalu. Akibatnya leher Sultan cedera parah dan hingga saat ini Sultan tidak bisa berbicara dan makan dengan normal. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, buntut kabel semrawut yang mengakibatkan kecelakaan di Jakarta Selatan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta seluruh kabel ditertibkan. Pemilik kabel diberi waktu 1 bulan untuk merapikan kabel mereka sebelum diberi sanksi tegas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta jajarannya menertibkan kabel serat optik yang semrawut di jalanan ibu kota. Keberadaan kabel yang menjuntai tak beraturan ini membahayakan warga. Bahkan kabel semrawut telah menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan seorang mahasiswa Sultan Rifat Al-Fatih terluka parah. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta seluruh pemilik kabel untuk segera merapikan kabel yang semrawut. Pemprov DKI akan menggelar operasi besar-besaran di seluruh penjuru ibu kota. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta, Afan Adriansyah menambahkan, pemilik kabel diberi tenggat waktu 1 bulan. Jika kabel tetap semrawut, maka akan diberi sanksi tegas, mulai dari pemutusan kabel hingga denda. Sementara itu, usai pertemuan dengan Pemprov DKI, para pemilik kabel berjanji akan melakukan perbaikan dalam sebulan ke depan. Penampungan calon pekerja migran Indonesia ilegal di Tanjung Buntung, Batam, Kepulauan Riau digerebek. Tetaplah bersama kami pemirsa di iNews Siang.